Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Kevin Dix mencatat sejarah baru di Bundesliga setelah berhasil mencetak gol melalui titik penalti dalam laga Borussia Mönchengladbach melawan Köln. Di informasi lainnya, pemirsa, legenda sepak bola dunia Cristiano Ronaldo akhirnya memberi sinyal akan segera mengakhiri karir profesionalnya. Pemain dengan rekor 952 gol itu mengaku sudah menyiapkan masa depan dan ingin fokus pada keluarga setelah gantung sepatu. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Persaingan Super League musim 2025-2026 semakin sengit. Bukan hanya di papan klasemen, tetapi juga dalam perebutan gelar top skor. Hingga pekan ke-10, 3 striker asal Brasil yaitu Maxwell dari Persija Jakarta, Dalberto dari Arema FC, dan William dari Persib Bandung tampil dominan di daftar pencetak gol terbanyak. Persaingan di Super League 2025-2026 tidak hanya menarik dari sisi perebutan posisi puncak klasemen, tetapi juga dari persaingan pencetak gol terbanyak yang semakin ketat hingga pekan ke-10. 3 penyerang asal Brasil kini mendominasi daftar top skor sementara kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mereka adalah Maxwell, striker Persija Jakarta, Dalberto, penyerang Arema FC, dan William, striker Persib Bandung, yang terus menunjukkan performa impresif bersama klub masing-masing. Maxwell memimpin dengan koleksi 8 gol, disusul Dalberto yang juga mencatatkan 8 gol, dan menjadi salah satu pemain paling produktif Arema musim ini. Sementara itu, William menempel ketat di posisi berikutnya dengan 6 gol untuk Persib Bandung. Dominasi trio asal negeri Samba ini menegaskan peran penting pemain asing dalam urusan membongkar pertahanan lawan dan meningkatkan daya saing klub di Liga Indonesia. Meski begitu, persaingan menuju gelar top skor masih panjang. Ketiga pemain tersebut harus menjaga konsistensi di tengah rotasi tim, jadwal padat, dan tekanan supporter yang semakin tinggi. Sementara itu, situasi ini juga menjadi tantangan bagi penyerang lokal untuk bisa bersaing dalam daftar pencetak gol terbanyak. Keterlibatan striker-striker Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetitif dan daya tarik liga secara keseluruhan. Latihan Persija Jakarta di Sawangan Depok kini tampil dengan wajah baru yang lebih segar dan bersemangat. Dominasi warna merah dan hitam khas Macan Kemayoran menghiasi sebagian fasilitas seperti gym, lapangan indoor, dan kantor pelatih. Tempat latihan Persija Jakarta di kawasan Sawangan Depok kini tampil dengan wajah baru yang lebih segar dan penuh semangat kebanggaan. Area yang menjadi pusat kegiatan latihan Macan Kemayoran itu kini dihiasi berbagai pajangan bernuansa Persija. Mulai dari warna merah menyala hingga mural para pemain yang tampak gagah. Suasana di Persija Training Ground tampak berbeda dari biasanya.
hampir seluruh area mengalami penyegaran visual termasuk gedung nge-gym, lapangan indoor, hingga ruang kantor pelatih. Warna merah khas Persija kini mendominasi tampilan bangunan, berpadu dengan sentuhan hitam di beberapa sudut yang memberikan kesan kuat dan elegan. Di salah satu sisi dinding terpampang pula gambar besar Macan Kemayoran. Pemandangan semakin menarik di area luar lapangan di mana terpampang deretan foto para pemain Persija Jakarta. Mulai dari bintang asing seperti Gustavo Franca dan Carlos Eduardo hingga pemain muda jebolan akademi. Tak hanya individu, potret kebersamaan skuad pun menghiasi dinding-dinding bangunan, memberikan nuansa solid dan membangkitkan rasa kebanggaan tim. Memasuki area lapangan indoor, atmosfer serupa kembali terasa. Foto-foto pemain menghiasi hampir seluruh sisi ruangan, menciptakan suasana latihan yang penuh motivasi dan semangat juang. Wajah baru fasilitas ini disebut semakin menambah motivasi bagi para pemain Persija Jakarta. Para pemain FC20 menunjukkan solidaritas untuk Mads Hilgers yang tengah menjalani pemulihan cedera ACL. Seluruh pemain 20 terlihat mengenakan kaos bernomor 2 milik Hilgers. Para pemain FC20 menunjukkan aksi solidaritas luar biasa untuk rekan setim mereka, Mads Hilgers. Yang saat ini tengah menjalani masa pemulihan dari cedera ligamen lutut serius atau ACL. Momen mengharukan itu terjadi saat 20 menjamu SC Telstar pada laga pekan ke-12 era divisi 2025 hingga 2026 Sabtu 8 November 2025. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0, sorotan utama bukanlah hasil akhir, melainkan tindakan penuh empati dari seluruh pemain 20. Sebelum laga dimulai, seluruh skuad utama The Tukers memasuki lapangan dengan kaos khusus bernomor punggung 2 nomor kebanggaan yang digunakan Hilgers. Di bagian depan kaos tersebut juga terpampang pesan dukungan moral bagi bek timnas Indonesia itu sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan tim di tengah masa sulit yang dialaminya. Gestur ini menjadi simbol solidaritas kuat ruang ganti 20 terhadap sang bek Garuda tersebut. Aksi tersebut pun mendapat respon langsung dari Mads Hilgers melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dalam pesan singkat yang penuh makna, pemain berusia 23 tahun itu menyampaikan ucapan terima kasih.
dan apresiasi mendalam atas dukungan yang diberikan oleh rekan setimnya serta seluruh elemen klub. Hilgers diketahui mengalami cedera ACL saat menjalani sesi latihan bersama FC20 beberapa waktu lalu. Cedera itu membuat Arus menepi dari lapangan hijau untuk waktu yang cukup lama, diperkirakan antara 6 hingga 9 bulan masa pemulihan. Kevin Dix mencatat sejarah baru di Bundesliga setelah berhasil mencetak gol melalui titik penalti. Gol pada menit ke-61 itu menjadikan Dix sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang berhasil menorehkan gol di kompetisi tertinggi Jerman. Kevin Dix berhasil mencetak gol ke gawang Köln, mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang mampu menorehkan gol di Bundesliga. Gol tersebut tercipta pada menit ke-61 ketika Dix ditunjuk sebagai eksekutor penalti dan sukses membawa Borussia Mönchengladbach unggul 2-0. Laga itu berakhir dengan kemenangan Mönchengladbach 3-1. Keberhasilan tersebut menjadi momen penting dalam karir Dix di Mönchengladbach. Pada awal kedatangannya, ia tidak langsung dipercayakan sebagai algojo penalti. Namun setelah beberapa kesempatan gagal dimanfaatkan oleh rekan setim, Dix diberi tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti dan sukses menjalankannya. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Dix untuk tetap menjadi eksekutor penalti di laga-laga berikutnya, sehingga berpotensi menambah koleksi golnya untuk klub. Selain mampu dalam bertahan, Kevin Dix juga kerap tampil agresif dalam membangun serangan. Saat membela Copenhagen musim lalu, ia mencetak 11 gol dari 44 penampilan di seluruh kompetisi. Selain kemampuan mengeksekusi penalti, Dix juga piawai bermain di berbagai posisi, mulai dari bek tengah, fullback, hingga wingback. Yang menjadi salah satu alasan Mönchengladbach tertarik merekrutnya. Di level tim nasional, Dix juga menunjukkan ketajamannya dalam mengeksekusi penalti. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia, ia dipercaya sebagai algojo dan berhasil mencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini menegaskan kualitas Dix sebagai pemain multifungsi yang produktif baik di klub maupun di tim nasional. Legenda sepak bola dunia Cristiano Ronaldo akhirnya memberi sinyal akan segera mengakhiri karir profesionalnya. Pemain dengan rekor 952 gol itu mengaku sudah menyiapkan masa depan dan ingin fokus pada keluarga setelah gantung sepatu. Publik sepak bola dunia tengah menyorot bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, yang mengisyaratkan akan segera pensiun dari sepak bola profesional. Dalam wawancaranya bersama Piers Morgan di acara Piers Morgan's Uncensored yang tayang pada Selasa 4 November 2025, pemain berjuluk CR7 itu mengaku telah mempersiapkan diri untuk mengakhiri karir panjangnya di lapangan hijau.
Ronaldo menyebut keputusan untuk gantung sepatu bukanlah hal mudah. Namun dirinya sudah memikirkan masa depannya sejak usia 25 tahun. Pemain peraih 5 trofi Ballon d'Or itu menegaskan bahwa ia ingin menjalani masa pensiun dengan tenang bersama keluarga. Meski usianya tak lagi muda, Ronaldo tetap tampil impresif. Hingga kini, mega bintang asal Portugal itu tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 952 gol untuk klub dan tim nasional. Sebelumnya, pemain berusia 40 tahun itu juga sempat menargetkan mencapai 1000 gol sebelum benar-benar menutup karir profesionalnya. Sementara itu, walaupun telah meraih hampir semua gelar bergengsi di level klub dan individu, Ronaldo belum berhasil membawa timnas Portugal menjuarai Piala Dunia, di mana satu-satunya trofi besar yang masih luput dari genggamannya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Lionel Messi dilaporkan berpeluang kembali ke Eropa setelah klub raksasa Turki Galatasaray dikabarkan siap meminjam bintang Inter Miami itu selama jeda kompetisi Major League Soccer. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Lionel Messi dikabarkan berpeluang kembali tampil di Eropa setelah klub raksasa Turki Galatasaray dilaporkan berminat meminjam sang bintang saat jeda kompetisi Major League Soccer atau MLS. Menurut laporan media Turki, Fotomek, Galatasaray berencana mengajukan proposal peminjaman berdurasi 4 bulan untuk membawa Messi tampil di Liga Champions. Meski demikian, rumor tersebut masih sebatas wacana awal dan belum ada kesepakatan resmi antara Inter Miami dan pihak Messi. Diketahui, isu ini muncul di tengah situasi krusial bagi Inter Miami yang akan menjalani laga penentu kontra Nashville akhir pekan ini. Kekalahan pada laga tersebut bisa membuat musim Messi berakhir lebih cepat dan memunculkan peluang bagi Galatasaray untuk merekrutnya sementara waktu. Pemimpin redaksi Fotomek, Zeki Uzundurukan, bahkan menyebut peluang transfer ini terbuka lebar selama masa jeda MLS. Dirinya menilai dengan usia yang kini menginjak 38 tahun, Messi membutuhkan ritme bermain yang konsisten untuk menjaga performanya tetap di level tertinggi.
Jika Inter Miami gagal menembus final MLS Cup yang dijadwalkan hingga 6 Desember, Messi akan bebas dari aktivitas klub pada Januari 2026, waktu yang tepat bagi Galatasaray untuk mengajukan penawaran resmi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyuscom.